Kita akan masuk di dalam bagian yang kelima, yaitu kursi pengadilan Kristus atau pengadilan Bema, kata Bema ya, Bema Kristus. Kita sudah melewati 4 bagian, masa PL, masa Yesus Kristus yang kedua, masa anugerah yang ketiga, dan masa keempat itu kita sudah bahas tentang rapture, dan hari ini kita akan membahas yang kelima, Bema pengadilan orang percaya, Bema Kristus. Ini urut-urutannya. Setelah rapture, kita akan diadili. Tentu ini orang yang percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kursi pengadilan Kristus. Pengadilan ini atau Bema tidak berhubungan dengan keselamatan, karena mereka yang diadili adalah sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Permasalahannya di sini ialah pemberian pahala karena pelayanan, seperti yang diungkapkan Rasul Paulus, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Ini bukannya purgatori Protestan, yaitu tempat api penyucian bagi dosa-dosa tersembunyi. Bukan itu. Mengapa? Karena keselamatan sudah dijamin oleh anugerah Allah. Jadi dasar baik dan jahat di sini berhubungan dengan masalah hilang atau tidaknya pahala seseorang. Jika demikian, mengapa pula Rasul Paulus merasa takut akan Allah? Karena adanya reply atau review dari hidup dan pelayanannya. Jadi ketakutan di sini berhubungan dengan kegentaran karena kekecewaan melihat hidupnya yang sia-sia dan yang telah dihabiskan bukannya untuk menyatakan ketaatannya kepada Allah, tetapi disia-siakan bagi kepalsuan dan kepentingan diri sendiri. Prinsip-prinsip pengadilan. 3 lukisan perjanjian baru yang menyatakan prinsip pengadilan itu ialah lukisan pengabdian Roma 14 ayat 10-12, silakan teman-teman baca di sana. Lukisan gedung 1 Korintus 3 ayat 11-15, dan lukisan atlet 1 Korintus 9 ayat 24-27. Kita melihat yang pertama lukisan pengadilan Roma 14 ayat 10-12. Lukisan pengabdian dinyatakan sebagai pertanggungan jawab kepada Allah. Raport kita harus baik. Tidak perlu menghakimi orang lain karena daftar nilainya F, failure, atau bahkan D, pas-pasan saja. Lukisan gedung 1 Korintus pasal 3 ayat 11-15. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11-15, gedung digunakan sebagai ilustrasi atau lukisan untuk menyatakan prinsip penilaian di dalam pengadilan itu. Menurut pasal 3 dari 1 Korintus tadi ayat 11, fondasi bangunan itu ialah Yesus Kristus, penyelamat orang beriman. Selanjutnya, anak-anak Tuhan membangun di atas fondasi itu. Berdasarkan 1 Korintus 3 ayat 11, 1 Korintus 3 ayat 13, pengujian diadakan dengan api yang akhirnya membuktikan corak pekerjaan anak-anak Tuhan. Mereka yang perbuatannya dan pekerjaannya hangus dimakan api, pastilah kehilangan pahala.
Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 15 ditegaskan bahwa meskipun perbuatan pekerjaan mereka hangus dimakan api, namun mereka sendiri sebagai anak Allah akan diselamatkan. Lalu pasal 3 di ayat 12 memberikan nasihat agar pembangunan haruslah dengan bahan atau materi yang baik, seperti emas, perak atau batu permata, yaitu kualitasnya tinggi, dibungkus dengan kemuliaan Allah. Kuantitasnya pun baik, perluasan kemuliaan itu, dan hal-hal yang bernilai di mata Tuhan. Janganlah kiranya memakai materi dari kayu, rumput kering, atau jerami, yaitu hal-hal yang tidak berguna, yang mudah terbakar oleh api. Perbuatan Kristen haruslah ditinjau dari segi keabadiannya atau kekekalannya, eternal value. Selanjutnya lukisan atlet. Ya, lukisan atlet ini 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Di sini perbandingan atletik digunakan sebagai lukisan. Piala itulah yang perlu direnggut, sebab tidak datang sendirinya. Dua bidang atletik digunakan. Sebagai bagian di sini adalah perlombaan lari dan pertandingan tinju. Dalam dua cabang olahraga ini, disiplin dan pengendalian diri penting agar tidak bergerak ke arah atau no hair ya. Seperti pelari yang tidak bertujuan. Habis semua potensi, tapi kalah total dalam evaluasi terakhir, sehingga habis tenaga. Self-defeating. Dan tak berbobot. Pahala yang dijanjikan tidak akan layu dan rusak, sebab kekal adanya pernyataan Tuhan Yesus yang ditulis dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Bisa juga dicermati sebagai sifat-sifat gereja yang perlu diperhatikan. Lihat nanti Wahyu pasal 19 ayat 8. Kita akan melihat macam-macam pahala atau mahkota, pekerjaan yang terbukti abadi sesudah diuji dan akan mendapatkan pahala. Alkitab mencatat ada 5 jenis pahala bagi orang percaya, yaitu yang pertama, kita bisa melihat bagian ini, mahkota yang tidak binasa bagi mereka yang mampu menaklukkan atau mengalahkan manusia lamanya. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Mahkota yang kedua, mahkota sukacita bagi pemenang-pemenang jiwa. 1 Korintus 5, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19. Ketiga, mahkota hayat bagi mereka yang tahan terhadap penderitaan. Yakobus 1 ayat 12. Yang keempat, mahkota kebenaran bagi mereka yang menantikan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 8. Dan yang kelima terakhir, mahkota kemuliaan bagi mereka yang bersedia memelihara domba-domba Allah. 1 Petrus 5 ayat 4. Perlu dicatat bahwa istilah mahkota yang dipakai untuk orang beriman ialah Stepanos. Sedangkan yang dipakai untuk Tuhan, Raja atas segala raja, ialah diadema. Wahyu pasal 4 ayat 10 mengungkapkan bahwa mahkota milik orang percaya, yakni Stepanos, diletakkan di kaki Kristus sebagai tanda mempermuliakan dia. Ini sesuai dengan tujuan kekal orang-orang percaya. 1 Korintus 6 ayat 20. Jadi mahkotanya bersifat sementara, tetapi yang kapasitasnya mempermuliakan Allah yang kekal. Hal ini diungkapkan dengan pengertian terang dan bercahaya. Daniel 12 ayat 3 dan Matius 13 ayat 43, 1 Korintus 15 ayat 40, 41 dan 49. Jadi sasaran pahalanya bukannya kepuasan kita, sehingga tidak akan ada perbedaan di antara kita. Dan besar kecilnya pahala menunjukkan besar kecilnya kapasitas pembawa kemuliaan bagi Allah. Yang melihat perbedaan itu terutama
ialah Allah sendiri. Ini tentang kursi pengadilan Kristus atau pengadilan Bema, bagian yang kelima. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.